Kami mengucapkan Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami, Sislab Channel. Perkenalkan, nama saya Lulu dan saya Iwan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tujuan kami di Sislab Channel ini adalah sebagai referensi lingkungan hidup di Indonesia. Ya. Kedepannya kita masih banyak lagi acara-acara seperti acara yang hari ini akan kita lakukan meet and greet ya dengan pakar dan praktisi lingkungan hidup Indonesia. Dan kita juga nanti ada sosialisasi mengenai mungkin peraturan dan kegiatan-kegiatan konten-konten yang berkaitan dengan lingkungan lainnya. Namun sebelumnya mungkin kita minta ke rekan-rekan semua untuk di like, subscribe dan share. Hari ini kita berkaitan dengan merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yakni tanggal 5 Juni 2020. Telah hadir hari ini narasumber kita, yakni pakar dan praktisi lingkungan di Indonesia, yakni Bapak Ian Suwargana. Selamat sore, Pak. Dan praktisi lingkungan hidup di Indonesia, yakni Pak Oge Susetio. Selamat sore, Pak. Mungkin langsung aja Mbak Lulu, ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Oke. Mau menanyakan pertanyaan nih kepada Bapak Ian selaku pakar lingkungan hidup. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Lulu dan juga Pak Iwan yang telah mengundang saya untuk bergabung dalam Sislab Channel ini. Dan saya sangat apresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Saat ini saya melihat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada saat ini dan kondisi-kondisi lingkungan hidup saat ini, dan sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini pertumbuhan ekonomi makin terus bertambah dan juga pembangunan industri makin bertambah juga, termasuk juga pembangunan di sektor yang lain, baik dari kegiatan pertambangan, migas, industri, maupun juga dari kegiatan rumah sakit. Ini tentunya akan menghasilkan sesuatu yang berdampak terhadap lingkungan. Tapi di sisi lain, pertumbuhan industri dan kegiatan yang lain diperlukan juga oleh manusia. Tetapi makanya ini harus memerlukan suatu pengelolaan lingkungan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan saya melihat tantangannya ke depan ini makin sangat besar sekali karena tentunya nanti akan dihasilkan tadi limbah-limbah yang sangat banyak yang memerlukan pengelolaan. Di lain pihak juga dengan adanya kondisi sekarang COVID-19 ini bahwa atau pandemi ini, kita melihat bahwa ada suatu peningkatan dari sektor kesehatan atau dari kegiatan kesehatan ini, di mana limbah-limbah ini akan meningkat. Tapi di lain pihak, memang dengan kondisi pandemi ini terjadinya pencemaran akibat pertambahan emisi ini berkurang. Tetapi tetap kita harus waspada, juga kita harus tetap mengantisipasi ke depan dari sektor-sektor yang lain yang mana memerlukan pengelolaan yang lebih baik lagi di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih Pak ya. Kita lanjut ke Bapak Oges. Bagaimana nih Bapak tanggapan Bapak mengenai tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Mbak Lulu dan Mas Iwan. Dari saya sebagai praktisi lingkungan tentunya berhadapan dengan persoalan-persoalan lingkungan dari hari ke hari. Ya. Nah, di COVID-19 ini, di pandemi COVID-19 ini terjadi pergeseran, bukan hanya di bidang ekonomi, di bidang sosial, tapi juga di bidang lingkungan. Nah, yang kita hadapi sekarang, kontribusi pencemaran lingkungan dari industri otomatis menurun karena kegiatan di industri menurun. Ya, udara
kelihatan jadi semakin bersih sekarang ya. Kemudian air, karena industri-industri juga tidak beroperasi, pengurangan air jadi sedikit ya. Kemudian pencemaran tanah juga sedikit ya. Hanya saja sekarang terjadi pergeseran. Limbah-limbah itu sekarang yang makin banyak itu ada di industri rumah sakit. Ya. Kemudian jangan lupa, karena kita juga social distancing di rumah saja, sampah di rumah jadi banyak. Ya, karena orang jadi belanja gitu ya. Ini pergeseran-pergeseran yang terjadi saat ini. Tentunya membutuhkan strategi-strategi penanganan yang nggak biasa juga, abnormal juga nih. Karena di hari-hari biasa orang bisa melakukan 3R, ya, bisa mereduce, petugas sampah bisa mengambil sampah. Nah sekarang ini ada social distancing, dari satu wilayah sampah tidak bisa masuk ke sampah yang lain. Apalagi kalau kita buang sembarangan tuh, bekas masker, kemudian botol hand sanitizer gitu ya, itu butuh penanganan yang tidak normal. Nah ini nanti akan kelihatan kemana sih trennya ini. Nah dari saya itu aja yang terjadi. Oke, terima kasih Pak Oges dan Pak Ian atas tanggapannya atas pertanyaan pertama. Yang berikutnya adalah, karena ini kita berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, apa yang menjadi harapan Bapak dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ke depannya? Silakan mungkin dari Pak Ian dulu. Jadi kalau saya secara pribadi mengharapkan dengan kita akan menghadapi hari hari bumi atau Lingkungan hidup. lingkungan hidup sedunia ini, saya berharap lingkungan ke depan akan lebih baik. Iya. Tentunya ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita semua, oleh semua pihak. Yang pertama adalah harus ada sinergi di semua pihak terkait di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tadi Pak Uget juga sudah menyampaikan harus ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh semua pihak, terutama pemerintah dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Iya. Dan yang kedua, harapan saya adalah semua pihak untuk menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan mengimplementasikannya sesuai peraturan yang berlaku tersebut, sehingga semua akan berjalan lebih baik, pengelolaan lingkungan akan lebih bersih, dan masyarakat juga yang menikmati akan lebih nyaman. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ian atas tanggapannya, harapan dari Bapak. Lalu kita coba tanyakan harapan Pak Oges sebagai praktisi di Indonesia, bagaimana pengelolaan lingkungan hidup Indonesia ke depannya? Baik, sudut bukan praktisi kali, praktisi lingkungan. Ya, praktisi lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup itu tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan hanya pada satu institusi saja. Kita mengandalkan pemerintah saja, tidak bisa. Lingkungan hidup itu tanggung jawab seluruh elemen, ya. Jadi baik masyarakat, tokoh, bahkan ibu-ibu di rumah tangga pun itu diharapkan ada partisipasinya. Dengan cara bagaimana? Lakukan yang hal-hal sederhana di sekeliling kita. Membangun pola yang positif terhadap lingkungan. Di antaranya adalah melakukan daur ulang. Ya, kita mengurangi timbulan sampah dari kita. Sadari bahwa penggunaan plastik gitu, dampaknya sangat besar. Hanya dengan hal-hal kecil saja. Jadi yang kita bangun adalah kesadaran kita dan pola hidup bersih. Di new normal ini tentunya kita banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Di antaranya adalah memilah makanan-makanan di rumah, jangan yang pakai plastik terlalu banyak. Kontainer-kontainernya kita bisa pilih makanan-makanan tradisional yang menggunakan daun, ya, sebagai pembungkus gitu. Itu saja, pola-pola itu saja sangat membantu dalam pengelolaan lingkungan.
Nah, apa sih harapan dari bapak-bapak ini untuk Sislab channel kita ini tuh Ke depan seperti kedepannya seperti apa gitu? Silakan Bapak Ian terlebih dahulu. Saya berharap dengan adanya Sislab Channel ini nanti akan banyak memberikan lagi wawasan-wawasan terutama untuk masyarakat Ya. dan juga para industri-industri juga terkait di dalam hal-hal yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup baik dari segi praktisnya, teknisnya maupun regulasi-regulasi. Karena ini juga diperlukan juga konten-konten seperti ini oleh semua oleh berbagai pihak gitu. Jadi itu mungkin saya sangat apresiasi sekali intinya dengan adanya Sislab Channel ini. Terima kasih Bapak. Nah, gimana dari tanggapan Bapak Oges untuk harapan Sislab channel ke depannya? Baik, bidang-bidang kegiatan seperti Sislab Channel ini ya satu keniscayaan ya yang kedepannya banyak diminati banyak orang ya. Oke, pesan dari saya, bangunlah konten-konten yang dapat menginspirasi dan mengajak partisipasi masyarakat untuk peduli masalah lingkungan, sehingga kalau kita bekerja secara bersama-sama gitu ya dengan senang hati, kerjaan ini jadi lebih mudah. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Ian dan Pak Oges. Banyak sekali nilai-nilai yang ingin kita capai dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, gitu ya. Nah, terima kasih juga atas dukungan dan apresiasinya terhadap Sislab Channel ini. Semoga kita nantinya bisa mengisi dengan konten-konten dengan lingkungan yang bermanfaat. Nah, itu saja mungkin dari kami, Sislab Channel. Nantikan kami di konten berikutnya. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa Subscribe, like, and share. dari Sislab Channel kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dari saya mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan nanti jatuh tanggal 5 Juni 2020. Semoga lingkungan hidup baik di Indonesia maupun seluruh dunia akan lebih baik dan lestari. Terima kasih. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2020. Salam pejuang lingkungan lestari.